Ya, kita lanjutkan pembahasan kita untuk soal nomor 6 sampai nomor 10. Nah, di soal nomor 6 di sini ada 2 buah lingkaran ya. Nah, kita punya jari-jari kecil dan jari-jari besar, perbandingannya itu 1:2. Nah, misal yang kecil itu berarti yang di dalam ini. Saya ambil titik pusatnya, kita tarik ke pinggir, dapat R jari-jari ya. Jari-jarinya ini saya anggap R1 ya. Jadi R1 ini jari-jari lingkaran kecil. Nah, kalau ini saya teruskan, ini berarti dapat jari-jari lingkaran besar. Ini saya misalkan menjadi R2. Nah, dari sini kita punya perbandingan sama seperti tadi ya. Kalau perbandingan kita buat jadi pecahan, berarti R1 per R2. Ini nilainya adalah 1/2. Nah, dari sini kita buat perkalian silang sehingga diperoleh nilai R2 itu besarnya adalah 2 kalinya R1. Nah, ini dapat dari perkalian silang ya. Nah, persamaan ini kita simpan dulu ya. Kemudian kita lihat yang ditanyakan itu adalah luas yang diarsir. Nah, kalau kalian lihat luas yang diarsir itu kan sama saja dengan luas seluruh lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Sehingga kalau saya tulis luas arsiran ini sama dengan luas lingkaran yang besar dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Nah, dari sini kita ingat ya, luas lingkaran itu kan rumusnya adalah pi r kuadrat. Nah, kalau lingkarannya besar berarti jari-jarinya itu yang R2. Nah, sehingga saya tulis pi R2 kuadrat dikurangi lingkaran kecil berarti luasnya pi R1 kuadrat. Nah, dari sini ini ada perbedaan jari-jari ya, ada R2 dan ada R1. Nah, kalian masih ingat tadi ya, persamaan yang R2 sama dengan 2R1, sehingga nilai R2 di sini saya ganti menjadi 2R1. Nah, ini di luarnya masih dikuadratkan, dikurangi pi R1 kuadrat. Nah, kemudian kita kuadratkan 2 kuadrat menjadi 4, R1 kuadrat berarti tetap gini ya. Dikurangi pi R1 kuadrat juga tetap. Nah, dari sini 4-nya saya tuliskan ke depan berarti menjadi 4 pi R1 kuadrat dikurangi pi R1 kuadrat. Nah, kalau kalian lihat ini belakangnya udah sama semua sehingga tinggal 4 dikurangi 1 ya, sehingga menjadi 3 pi R1 kuadrat. Nah, dari sini kalau kalian lihat R1 kuadrat ini kan angka sembarang ya, atau angka jari-jari, sehingga bisa saya ganti menjadi konstanta yang lain. Misalkan saya tuliskan menjadi K, sehingga dari sini 3 pi K kuadrat, atau saya tulis menjadi 3K kuadrat dikali pi. Ya, itu tadi untuk soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 7 di sini ada 10 kotak. Nah, ini kalau kita hitung ya, ini kotaknya ada 10. Nah, luasnya total adalah 250 cm persegi. Yang ditanyakan keliling bangun datar tersebut. Nah, misal ini satu persegi, saya ambil sisinya itu S. Nah, berarti luas satu kotak, atau di sini saya tulis berarti untuk luas satu kotak nilainya adalah S kuadrat, seperti itu ya. Nah, ini saya tulis luas satu kotak nilainya adalah S kuadrat, sehingga untuk mencari luas 10 kotak berarti kita hitung tinggal dikali 10 S kuadrat. Nah, luas 10 kotak ini kan sudah diketahui, yaitu 250. Nah, sehingga saya tulis 10 S kuadrat. Dari sini S kuadratnya sama-sama kita bagi 10 ya, diperoleh nilainya 25. Nah, ini saya bagi 10 ya tadi. Nah, ini S kuadratnya 25, sehingga S-nya diperoleh akar 25. Nah, karena sisi ini kan pasti positif ya, sehingga diperoleh sisinya adalah 5 cm. Nah, dari sini untuk mencari keliling, kita tinggal lihat ada berapa sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Kalau kita hitung total, nah ini semuanya saya hitung ya. Nah, kalau kita jumlahkan semua, totalnya itu ada 22. Nah, nanti kalau kalian tidak yakin silahkan dihitung ulang ya. Nah, ini yang saya kasih garis-garis ini totalnya ada 22. Jadi ada 22 S ya kalau kita menghitung keliling. Sehingga kelilingnya bisa kita hitung 22 dikali S. S-nya tadi sudah diperoleh yaitu 5 cm. Sehingga 22 kali 5 hasilnya adalah 110 cm. Nah, itu merupakan keliling bangun di soal nomor 7 ini. Ya, kita lanjut untuk soal nomor 8. Di soal nomor 8 kita ada himpunan ya, kita suruh mencari daerah yang diarsir ini operasinya apa. Nah, ini saya gambarkan himpunan yang bawah. Nah, misal saya arsir bagian bawah ini, artinya nih B semua saya arsir, sehingga himpunan yang menyatakan arsiran tersebut adalah B. Kemudian saya gambar lagi. Nah, misal saya arsir bagian yang atas sampai ke bawah ya, jadi selain
yang pojok bawah ini saya arsir semua. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk operasi himpunannya itu merupakan A gabungan dengan C. Ingat ya, kalau gabungan berarti diarsir semua. Dari sini kalau saya ambil B tapi dikurangi dengan yang bawah, nah berarti yang pojok sana hilang ya. Jadi yang seluruh A gabung C ini hilang. Nah, yang ini hilang. Tinggal bagian bawahnya saja berarti. Nah, artinya operasi ini menyatakan himpunan B tapi dikurangi dengan keseluruhan gabungannya. Ya, jadi kalau saya tulis B dikurangi A gabung C. Ya, jadi D jawaban di soal nomor 8 ini. Lanjut untuk soal nomor 9. Di sini masih bicara himpunan ya. Ada himpunan A, anggotanya 012 dan B, X, Y, Z. Kita akan mencari fungsi dari B ke A. Nah, masih ingat kalau kita bicara fungsi, himpunan asal itu sebelah kiri ya. Dari B, ini saya tulis anggotanya yaitu X, Y, Z. Kemudian himpunan A 012. Fungsi dari B ke A, ini pasangannya nggak boleh lebih dari 1. Jadi harus semua punya pasangan dan pasangannya harus 1. Artinya tidak boleh ada anggota di B ya, jadi yang pasangannya 2, jadi nggak boleh depannya sama, misalkan ini Z dengan Z tapi belakangnya beda, itu nggak boleh. Artinya pasangannya Z ini 2. Kemudian yang B ini sama-sama Y tapi belakangnya 1 dan 2, ini juga tidak boleh. Kalau yang C ini depannya beda semua, kalau belakangnya sama nggak masalah ya. Jadi X, Y, Z pasangannya 0 ini boleh, berarti ini merupakan fungsi. Kalau yang D di sini ada X yang sama kan, berarti itu bukan fungsi. Yang E ini juga tidak boleh ya, karena ada yang depan ini 1, padahal depannya harus anggota B. Ya, seperti itu ya untuk materi fungsi ya. Kemudian nomor 10 terakhir ya, di sini materi aljabar biasa kita operasikan dengan penjumlahan. Nah, ini kalau saya tulis berarti ada 2X dikurangi Y bagi 3 ditambahkan dengan X ditambah 3Y dibagi dengan 6. Nah, dari sini biasa ya operasi pecahan. Kalau kita tambahkan berarti harus disamakan penyebutnya. Sehingga sini saya buat jadi per 6. Ini juga per 6. Nah, kalau ini 6 dibagi 3 kan 2 ya. Sehingga ini pembilangnya saya kalikan 2. Saya tulis 2 dikali 2X min Y. Yang belakang ini tetap ya, karena penyebutnya sudah 6. Jadi tetap X ditambah 3Y. Nah, dari sini yang depan ini saya kalikan ya, perkalian biasa, silang gini ya. Silang 2 kali 2X berarti 4X, terus 2 kali 6 2 kali Y berarti 2Y, kemudian yang belakang ini tetap. Nah, ini pernya juga per 6. Tinggal dijumlahkan yang sejenis ya. Jadi 5X min 2Y ditambah 3Y hasilnya Y ya, dibagi 6. Nah, ini hasil akhir dari penjumlahan di soal nomor 10. Ya, sampai sini untuk pembahasan kita. Terima kasih ya sudah menyaksikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.